Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khatib baca salam, mohon Bapak yang di belakang dipenuhi saf, yang di depan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ayat yang baru saja khatib bacakan menjadi latar belakang sebuah tema yang pada hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini kita angkat sebuah tema, sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan, menuju keabadian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan tadi memberikan informasi kepada kita tentang makna sebuah perjalanan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini, termasuk di dalam melaksanakan semua rangkaian kehidupan kita di permukaan bumi ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini merupakan rangkaian aktivitas kita dalam menjalani sebuah kehidupan, perjalanan panjang kita di atas permukaan bumi ini. Maka oleh sebab itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, di hari Jumat yang sangat mulia ini sepatutnya lah kita melakukan evaluasi, melakukan muhasabah secara mendalam terhadap diri kita, melakukan renungan secara mendalam, dan mengevaluasi mingguan rutinitas kita sebagai seorang laki-laki. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh orang lain. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, karena kehidupan kita di dunia ini adalah bagian dari sebuah perjalanan panjang kita, bagian dari sebuah perjalanan panjang umat manusia di muka bumi ini. Sedangkan kematian merupakan perjalanan akhir dari sebuah perjalanan panjang kita di atas permukaan bumi ini, dan selanjutnya akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Tentunya dengan segala kenikmatannya, dan tentu pula dengan berbagai
kesedihannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu limanittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, betapa sempurnanya kehidupan akhirat itu, karena di sanalah kita akan memperoleh keadilan yang sejati yang menjadi dambaan oleh setiap muslim, dan di sanalah kita akan memperoleh kenikmatan hidup yang tiada taranya. Memang bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kematian itu kelihatannya sebuah kepunahan, tetapi pada hakikatnya kematian itu adalah kelahiran kita pada tahap berikutnya. Kematian manusia dapat diibaratkan dengan menetasnya telur ayam, dan anak ayam yang terkurung di dalam cangkangnya, dia akan keluar, dan ini dalam rangka penyempurnaan evolusinya. Kecuali apabila kita sebagai manusia, apabila ingin mencapai kesempurnaan kehidupan kita, maka kita mau tidak mau harus meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa pada saat kematiannya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya, maka Allah menahan jiwa yang ditetapkan baginya kematian, dan Allah melepaskan jiwa yang lain yang sampai waktu ditetapkan kematian kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, seorang pakar ilmu tafsir yang bernama Faruddin Ar-Razi, terkait dengan ayat ini dia berpendapat bahwa tidur dan mati itu adalah dua hal berasal dari jenis yang sama. Hanya saja tidur itu adalah putusnya hubungan dengan Allah secara tidak sempurna, sedangkan kematian itu adalah putusnya hubungan dengan Allah secara sempurna. Maka oleh sebab itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita, maka senantiasalah membaca doa ketika kita mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama Allah yang telah menghidupkan kita dan mematikan kita. Begitu pula ketika kita bangun dari tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak kita dan mengingatkan kepada kita senantiasa membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, membangunkan kami dari tidur, dan setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan kelak. Bapak dan saudara-saudara sekalian, walaupun kematian yang kita hadapi saat kita mau tidur, tapi tidak ada jaminan bagi siapapun bahwa tidur yang pada hari itu adalah merupakan tidur terakhir bagi kita. Maka oleh sebab itu Rasulullah selalu mengingatkan kita, setiap saat senantiasalah berdoa apabila kita mau tidur. Bapak dan saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar bernama Ar-Raghib Al-Isfahani, dia mengatakan bahwa kematian atau wafat yang digunakan dalam istilah di dalam Al-Quran itu adalah sebagai, dia menilai bahwa kematian itu adalah sebagai jalan untuk menuju perpindahan kehidupan kita kepada tempat yang lebih baik jika dibanding dengan kehidupan di dunia ini. Memang Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran ada istilah yang mensifati bahwa kematian itu adalah identik dengan musibah, identik dengan malapetaka. Namun istilah tersebut
ditujukan kepada orang-orang yang selama hidupnya mereka zalim terhadap manusia, yang terhadap saudara-saudaranya yang lain. Mereka zalim terhadap tetangganya, mereka zalim terhadap saudara-saudara yang lain. Apalagi yang dilakukan oleh Zionis Israel hari ini. Mereka membunuh saudara-saudara kita, membunuh anak-anak tanpa belas kasihan, membunuh wanita-wanita tanpa rasa hibah. Bagi mereka, Bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila mereka itu mati nantinya, maka kematian itu adalah musibah bagi mereka. Tentu tidak bagi kita orang muslim. Kematian itu adalah sebuah perjalanan kita dalam rangka menuju kesempurnaan evolusi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengucapkan salam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Umatku yang paling utama adalah mereka yang paling baik akhlaknya." Kemudian anak laki-laki itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang paling cerdas ya Rasul?" Umatku yang paling cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan datangnya kematian itu. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Seorang filosof Yunani pada tahun 470 sebelum Masehi, Sokrates, yang pendapatnya dikutip oleh Asy'aritani dalam bukunya Al-Milal wa Handihal. Dia berkata, ketika aku menemui kehidupan di dunia ini, kutemukan bahwa akhir sebuah kehidupan adalah kematian. Namun ketika aku menemui kematian, aku menemui pula kehidupan yang abadi. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini Sokrates mengatakan seperti itu. Kenapa sebagian orang ada yang takut mati? Padahal di dalam Al-Quran lebih dari 300 kali Allah menyampaikan dinamika tentang kematian. Tetapi sebagian orang ada yang takut mati. Kenapa? Mungkin karena mereka tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya setelah kematian itu. Yang kedua, kenapa sebagian orang ada yang takut mati? Karena menduga yang dimiliki sekarang lebih baik daripada apa yang dimiliki nanti. Yang ketiga, karena membayangkan betapa sulit dan pedihnya pengalaman kematian itu dan pengalaman sesudah kematian. Dan yang keempat, kenapa sebagian orang takut mati? Karena khawatir dan prihatin memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Dan terakhir, yang kelima, kenapa sebagian orang takut mati? Karena tidak mengetahui makna hidup dan makna kematian itu, sehingga muncul rasa cemas dan menghadapi kematian itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini adalah apabila salah satu dari 5 poin yang kau dibacakan di atas tadi ada dimiliki oleh salah seorang kita di antara kita, maka manusia yang demikian dapat dikatakan sesat secara akidah karena disebabkan tipisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidan an walidihi wala mauludun huwa jazi'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada suatu hari seorang bapak tidak lagi dapat menolong anaknya, seorang anak tidak dapat lagi menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan di dunia memperdaya kamu, dan jangan pula tertipu oleh setan memperdaya kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita coba buat sebuah ilustrasi singkat, kita di dalam masjid yang sangat mulia ini, kita posisikan seolah-olah kita berada di atas sebuah pesawat.
yang tingginya lebih dari 20.000 kaki dari permukaan laut. Tiba-tiba sang pilot menyampaikan kepada kita bahwa saat ini pesawat kita, mesin pesawat kita mati kedua-duanya. Apabila dalam waktu 5 menit salah satu dari mesin pesawat ini tidak ada yang hidup, maka semua kita yang berada di dalam pesawat ini akan jatuh ke dasar laut yang dalamnya sampai 700 meter ke dasar laut. Bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila situasi itu kita alami, kita kemana harus mengadu? Anak istri kita di samping kita mempunyai nasib yang sama. Pramugari yang cantik-cantik, kita bertanya kepada mereka, dia juga mempunyai nasib yang sama dengan kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu salah satu di antara yang dapat menolong kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati hadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia menyesal dan berkata, orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, yang pelit hidupnya, yang kikir dengan hartanya, dia suatu ketika menghadapi sakaratul maut, dia pasti menyesal. Dia lalu berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan memberi waktu kepadaku sedikit saja, untuk mengapa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, hanya untuk berinfak, hanya untuk bersedekah. Kenapa orang yang menghadapi sakratul maut selalu menyesal hanya sekedar untuk meminta waktu sedikit untuk bersedekah? Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka oleh sebab itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang lalai menunaikan kewajibannya terhadap harta yang dia miliki, maka pada saat dia meregang nyawanya menghadapi sakratul maut pasti akan menyesal. Mereka meminta waktu diperpanjang sedikit saja hanya untuk berinfak dan bersedekah, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Nasi sudah menjadi bubur. Terlalu jauh apabila sakratul maut sudah datang, tidak ada lagi waktu untuk berinfak, beribadah lainnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu mumpung kita diberi umur, mumpung kita diberi nafas, Bapak dan saudara-saudara sekalian, gunakanlah harta yang kita miliki untuk menyelamatkan kita dikala kita dipanggil oleh Allah saat menghadapi sakratul maut nanti. Semoga kita yang berada di dalam masjid ini, hamba-hamba yang di akhir hayatnya senantiasa menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, nikmat yang diakibatkan oleh kematian tidak hanya kita bisa memperolehnya saat kita berada di akhirat kelak, tetapi juga dapat kita peroleh saat kita hidup di dunia ini. Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita saat ini apabila tidak ada kematian. Jangankan kita bisa punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya dan segala macam harta yang kita miliki, barangkali untuk tempat berdiri saja mungkin kita tidak punya tempat di atas permukaan bumi ini.
Seorang ulama besar bernama Muhammad Iqbal, dia menegaskan bahwa mustahil semua makhluk yang mengalami perkembangan jutaan tahun dilemparkan begitu saja bagi barang yang tidak berharga. Dia akan berharga apabila dia mensucikan dirinya secara terus menerus, apabila dia mensucikan dirinya, melakukan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, dan masuklah ke dalam golonganku, dan masuk pula lah ke dalam surgaku. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, likulli syai'in miftahu wa miftahul jannah hubul masakin. Segala sesuatu itu ada kuncinya, sedangkan kunci untuk masuk surga adalah mencintai orang-orang miskin, mencintai anak-anak yatim, mencintai orang-orang yang telantar yang ada di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un 'alimun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان